Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah ya yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat karunia Allah, kita semua bisa sehat walafiat dan bisa sekarang menjalankan ibadah puasa dalam keadaan yang kuat insyaallah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menteladani seluruh aspek kehidupan beliau. Tema kita kali ini dalam kajian Syuruk Ramadan adalah Islamic Disaster Management. Ini pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari bencana yang terjadi di negara kita dan bahkan di seluruh dunia terjadi bencana. Apakah itu bencana alam, apakah itu bencana kemanusiaan, termasuk gitu ya, bencana ekonomi dan seterusnya itu. Dan alhamdulillah untuk bisa mengkaji tema ini, kita kembali bisa belajar dengan sangat baik kepada guru kita Ustadz Dr. Salahuddin Al-Ayyubi, LCMA. Beliau ini kuliah pertamanya justru jauh sekali ke Mesir, kemudian di Al-Azhar tentu saja, kemudian mendekat ke Malaysia,
ya di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan setelah itu dekat sekali ke IPB University ya di kota Bogor kita tercinta ini kemudian. Jadi dari jauh makin dekat, alhamdulillah. Nah, sekarang malah bisa berdekatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Ustaz sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sama nggak kelihatan puasa ini kayaknya? Ya. Ya. Apa namanya? Ada ulama mengatakan jangan kelihatan kayak puasa. Nah, harus ini Ustaz Harus ya. kelihatan. Kita ini bahkan Nabi itu dulu banyak perang ketika berpuasa malah Ustaz ya. Kemenangan-kemenangan itu sejarah. luar biasa itu kemudian. Baik Ustaz, kita kembali ke tema ini. Beberapa bulan lalu kita ini diguncang bencana yang sungguh dahsyat Ustaz. Ya, terutama bencana di Sumatera itu. Ya, di bulan-bulan apa dulu itu? Desember ya. Di Desember daerah mana itu? Aceh, kemudian Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat ditimpa bencana yang sangat dahsyat kalau kita melihat di televisi itu Ustaz. Aduh, ngeri Ustaz. Bagaimana jembatan runtuh, rumah runtuh, sekolah runtuh dan seterusnya itu. Ya. Bahkan sampai ada kabar, ini nggak tahu fakta atau hoax, ada yang sampai meninggal itu justru bukan karena bencananya, tetapi karena setelah bencananya karena tidak dapat makanan. Nah ini bencana yang ini sudah bencana kemanusiaan gitu kemudian sudah lagi bukan bencana alam. Seperti apa kita menyikapi bencana Ustaz dalam Islam itu? Iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa Kalam TV dan para pemirsa Masjid Alumni IPB ya, yang semua insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puasanya diterima oleh Allah. Amin ya Allah. Diberikan harta yang banyak melimpah berkah, bayar zakat mudah-mudahan insya Allah. Amin. Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang kita mintakan dan kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kaya. Baik, jadi tadi ya kita flashback ya ke belakang ya, dan kalau kita agak sedikit juga merenung, apakah ini cocok logi? Wallahu alam. Kebanyakan itu musibah terjadi di akhir tahun. Akhir tahun ya? ya? Biasanya gitu ya. Iya, betul. Tetapi itu tidak menjadi standar. Iya. Musibah itu bisa datang kapan saja. Nah, bagaimana kita kemudian mendudukannya? Ya jelas kita harus pendekatannya pendekatan tauhid dulu. Betul. Karena itu penting supaya kita tidak menjadi salah kaprah sebelum kita melakukan pendekatan, katakanlah misalnya pendekatan ilmu kebencanaan itu sendiri, pendekatan ekonomi apalagi ya, kita harus mulai dari pendekatan tauhid. Pertama, kalau kita bicara pendekatan tauhid berarti kita harus sama-sama sepakat dan meyakini bahwa musibah itu datang dari Allah. Musibah itu dari Allah. Datang dari Allah. Tetapi kata musibah itu kalau di Al-Quran kan kita masih ingat tuh, alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang-orang, ciri-ciri orang bertakwa itu, mereka adalah orang-orang yang ketika datang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah dan kepada Allah juga kami kembali. Nah, artinya sebenarnya kalau saya melihat redaksi penggunaan kalimat di ayat itu, musibah itu tidak selalu harus dipahami sebagai sesuatu yang buruk. Oh, oke. Ini point of view yang sangat menarik nih, Ustaz. Kita harus buka dulu di situ. Iya. Jangan sampai kita memandang bahwa musibah itu selalu negatif. Baik. Kematian belum tentu itu buruk bagi orang tersebut. Bisa jadi kematian itu adalah kebaikan bagi dirinya. Betul. Karena dia kemudian terlepas dari bebas dari pesona dunia. Kan bisa saja begitu. Iya. Usia panjang umur juga bukan tentu berarti dia menjadi manusia pilihan. Betul. Kalau dia usia panjang umur tapi penuh dosa, sehingga doa kita yang diajarkan oleh Nabi kan panjang umur tapi umur yang berkah, yang ibadah. Jadi orientasinya adalah bukan sekedar panjang umur, tetapi penuh dengan ibadah keberkahan. Nah, jadi yang pertama, musibah itu datang dari Allah. Yang kedua, musibah itu tidak selalu dipandang dengan konteks buruk, negatif. Bisa aja baik. Jadi kalau ada orang tua yang anaknya lagi lucu-lucunya gitu Ustaz, dan kemudian terserang penyakit sampai meninggal, itu harus disikapi seperti itu tadi ya Ustaz ya? Kan dalam hadis juga kita baca, bahkan kita hibur, mudah-mudahan semoga anak ini menjadi apa itu istilahnya dalam riwayat itu penjemput, pemanggil asbab untuk ditarik orang tuanya ke dalam surga. Jadi ini soal penyikapan saja, cara menyikapi. Baik.
Nah saya sampai speechless ini Ustaz. Iya. Karena sesuatu yang secara umum dianggap musibah, banjir, gempa dan seterusnya, kita menderita lah gitu kemudian. Tetapi justru sikap kita yang justru lebih penting untuk menyikapi itu ya Ustaz ya. Nah Ustaz, ini kita ada beberapa istilah nih Ustaz yang mungkin bisa terangkan nih. Tadi ada musibah, kemudian ada bala gitu Ustaz ya. Kemudian juga ada fasad, itu seperti apa Ustaz? Nah, Kita bisa memahami itu. kalau musibah tadi sudah kita jelaskan. Iya. Kalau bala, iya. Tapi bahasa Indonesia itu kan sering suka dia gabungin. Kena bala, Iya. musibah. Betul. Nah, kalau bala bisa kita cari di Al-Anbiya ayat 35. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, lagi-lagi contohnya ke situ. Iya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang Bernyawa itu pasti akan ya, Ustaz, ya. wafat. Wa nabluukum, dan kami akan uji kalian. Bala, wa nabluukum bisyarri wal khairi. Baik yang ujian buruk maupun ujian kebaikan. Jadi orang kaya kita anggap dia baik. Belum tentu. Belum tentu dia selamat dengan kekayaannya. Baik. Orang miskin kita anggap jahat. Iya. Apa maksudnya buruk? Iya. Ya belum tentu. Bisa jadi dengan kemiskinan dia, kata hadis Nabi, aku bersama orang miskin di dalam surga dekat begini. Dekat. Iya. Logika akuntansinya, karena ketika orang miskin di yaumul qiyamah, dia nggak banyak pertanyaan. Apa yang mau ditanya dia nggak punya. Nggak ada harta. Nggak ada harta. Tetapi bukan berarti kita disuruh miskin. Iya. Kan lebih bagus kaya tapi bermanfaat. Iya. Iya kan gitu. Nah, walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ini semua adalah ujian, fitnah. Ya, wa ilaina turja'un. Ujungnya itu supaya kita sadar bahwa kita akan kembali. Ya. Nah, ayat yang wa inna lillahi wa inna rajiun juga itu, kalau itu kan ayat 154. Ayat 155-nya hampir sama. Wa lanabluwannakum Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iya. Kalau nggak salah walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi. Iya, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Akan kami uji kalian sedikit saja dari ketakutan, kekurangan harta, kekurangan nyawa, maksudnya orang meninggal atau sakit, kemudian kering buah-buahan, ujung yang enak. Wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira. Kepada siapa? Orang salah. Kabar gembira. Padahal tadi ya itu awalnya. Kata kabar gembira itu oleh ulama tafsir ditafsirkan surga. Masya Allah. Wa basyiris sabirin. Nah, ini juga jadi catatan kita. Ketika musibah itu, maka memang respon yang harus muncul satu, sabar. Iya. Tapi beda dengan kata al-fasad. Ketika al-fasad kita harus rujuk di surat Ar-Rum ayat 41. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu. Telah nampak kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidinas, karena perilaku atau tangan-tangan manusia. Nah, ujung ayatnya bima kasabat aidinas, ujung ayatnya coba kita lihat ya. Saya agak sedikit lupa jadi perlu buka lagi. Ar-Rum ayat 41 ya. Liyuziqahum ba'dalladzi amilu. Sengaja kami kasih begitu untuk kalian merasakan sebagian dari akibat yang kalian lakukan. Ujung yang menarik, la'alla itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan moga-moga. La'allahum yarji'un, moga-moga kalian sadar kembali. Berarti kalau saya melihat tadabbur ayat ini, ayat-ayat tentang musibah, tentang bala, itu tidak ada kata la'alla. Disuruh langsung sabar. Ilaina turja'un, ilaina yurja'un, kepada kami kembali. Sabar aja. Tapi kalau fasad, jangan langsung bilang, oke, ini kerusakan, kita tawakal, ini takdir Allah. Nggak begitu. Yang harusnya ketika fasad itu adalah apa? Introspeksi. Karena di situ ada faktor eksternal. Iya, ada faktor manusia. Ada faktor manusia. Kalau musibah, Allah mau ngasih kapan saja silakan. Tapi kalau fasad, Allah bilang bukan dari saya saja, itu karena kalian sendiri kok. Maka perlu kalian introspeksi. Ayatnya la'alla disuruh introspeksi, bukan disuruh bersabar. Oh, baik. Nah, kira-kira begitu kalau mau melihat perubahan kata-kata itu ya. Beda-beda. Nah, Ustadz, seringkali ada orang yang fasad begitu Ustadz, ya. Tapi seringkali justru dia mengatakan, lah saya mah justru membuat
kebaikan ini di dunia ini. Iya, Ini, iya, iya. Al-Baqarah ayat berapa tuh Ustaz yang Itu di wa idza qila lahum la itu tufsidu halaman fil pertama. ard. Nah, itu qalu innama nahnu muslihun gitu. ya inamananu muslihun Iya ya kan? banyak ya. Itu bahkan Jadi, di antum nih udah fasad nih, udah berbuat buruk. Iya. Dia yang jawab itu Ustaz. Lah antum gimana? Iya, Saya iya, justru iya. yang berbuat baik. Itu Iya, itu iya. gimana tuh, Ustaz? ya itu kita ketika buka Al-Qur'an dari Alif Lam Mim Iya. baru buka halaman pertama. Betul. Itu sudah ada 3 tipikal model manusia, Orang ya, 3 betul, tipikal betul. orang, dan yang pertama dijelaskan soal orang-orang yang merusak. Iya. Nah, tadi yang seperti disampaikan, orang-orang merusak ini bahaya banget karena dia menganggap bahwa dia sedang melakukan perbaikan. Iya. Nah, ini menarik kenapa? Ini kemudian kita harus punya standar ukuran supaya kita tidak berdebat kusir. Betul. Misalnya ini, kalau kita mau kasih masukan ke contoh misalnya. Buka lahan sawit. Iya. Itu ada unsur positifnya nggak? Banyak Ustaz. Banyak, ada tenaga Iya, kerja, betul, lapangan pekerjaan, pendapatan orang segini, macam-macam. Betul. Tapi di sisi yang bersamaan, di waktu yang bersamaan, ada nggak keburukannya? Nah, Ada juga. ada juga sebenarnya Ustaz ya. Nah, sehingga akhirnya kita itu dalam usul fikih itu ada yang namanya al-maslahah. Ada namanya kajian al-maslahah. Al-maslahah. Nah, itu ilmu besar itu. Baik. Turunannya itu banyak sekali. Iya, Kaidah-kaidah iya. fikih yang diberikan oleh ulama. Misalnya saya kasih contoh. Al-maslahatul ammah, kepentingan umum muqaddamun lil maslahatil nafsi. Ya, kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan diri. Al-maslahatul darurah. Nah, kita bagi lagi. Iya, Ada iya. darurat, ada hajiat, ada tahsiniyat. Primer, sekunder, tersier. Iya. Jadi tidak mudah menentukan itu, perlu pengkajian. Maka akhirnya kita lihat lebih banyak buruknya atau lebih banyak baiknya. Baik. Disitulah perlu ada ahli-ahli yang turun. Silakan dihitung. Kalau kita lihat kasus yang tadi di awal dikemukakan Sumatera, Iya. ayo dibikin kajian ekonominya. Untung lebih banyak untung dengan tadi buka sawit atau Baik. lebih banyak ruginya gara-gara bencana ini. Untung karena nebang pohon Ustaz. Iya, nebang pohon sama kerusakan yang Karena diakibatkan. banyak gelondongan kayu itu yang Iya, kemudian gelondongan. terbawa air ya. Sebenarnya kalau ditanya gampang. Karena korban yang sekarang bukan lagi bicara material. Iya. Ini sudah bicara manusia. Harus jiwa ya Ustaz. Jiwa. Ya. Ini bicara jiwa loh. Nggak sembarangan. Iya. Kehormatan manusia bahkan lagi hidup sama meninggal tetap dihargai. Baik. Waduh, ini saya sudah nyesek Ustaz Ya, membahas ini. ya musibah. Kita khawatir jangan-jangan kita banyak fasad juga nih di diri kita nih, dan seringkali Nah. justru tadi ininya kita malah sedang memproklamirkan kami ini sedang berdakwah padahal sedang fasad itu. Ada kasus begitu nggak Ustaz sebetulnya? Ya, kalau di teori-teori manajemen, ini Ya. agak sedikit ke manajemen ya. Kita Baik. kan kenal namanya POAC. Iya. Planning. Plan, O-nya apa? Organizing. organizing. A-nya adalah actuating. Actuating. Kemudian Ya, ya. C-nya controlling. Iya. Jadi kan sebenarnya itu putaran. Silakan planning yang baik. Kemudian rapikan Iya. supaya iya. kerjanya terstruktur. Lalu jangan cuma di atas kertas. Aksi Lakukan, ya. lakukan. Tapi kan setelah itu evaluasi. Iya. Ada controlling itu kan sekaligus pengawasan dan evaluasi. Iya, Nanti kan hasilnya dievaluasi. Nah, evaluasi itu kita bikin planning yang baru. Oleh karena itu saya kira memang kita ini dalam banyak hal, baik itu dakwah, menuntut ilmu, cari nafkah, dalam menjalani hidup ini ya kita harus berusaha, tapi jangan lupa kemudian ada namanya evaluasi. Apakah yang sudah kita lakukan selama ini benar? Iya. Negara harus mengevaluasi. Apakah gaya pembangunan zaman Soeharto yang memberikan misalnya konsesi Iya, besar-besaran, mungkin di saat itu tepat. Iya. Wallahualam ya, karena saya nggak hidup di zaman itu. Iya. Mungkin zaman itu tepat karena negara kita baru tumbuh, perlu banyak orang mengelola, Betul. perlu banyak orang masuk, dibuka itu. Tapi apakah kebijakan yang sama itu berlaku Iya. juga pas untuk hari ini? Iya. Mungkin perlu dievaluasi. Evaluasinya adalah
ya masih, tapi harus dikurangi volumenya. Iya, iya, iya. Nah, Ustadz, seringkali kan misalnya ketika merubah alih fungsi lahan itu, Ustadz. Ya. Dari hutan apa? Hutan alami, lindung gitu, hutan hutan lindung, alami. ya. Kemudian menjadi hutan produksi disebutnya itu. Iya. Itu masih pakai hutan tapi ada hutan produksi gitu. Iya, iya. Sebetulnya itu sih sah-sah saja Ustadz, bisa dilakukan begitu ya. Tinggal batasannya seperti apa. Nah, ini yang betul harus diperhatikan ya. Ya, dalam ilmu kehutanan sebenarnya kan kajiannya mendalam. Betul, betul. Ya, kita kenal ada namanya AMDAL, kemudian ada kajian AMDAL itu lingkungan, analisa ya, apa namanya, dampak lingkungan. Dampak lingkungan, AMDAL, ya. analisa dampak lingkungan. Mau bikin pabrik di sebuah titik, ini efeknya kepada lingkungan seperti apa? Iya, iya, iya. Iya kan? Nah, itu baru cuma bicara pabrik satu. Ini bicara hutan. Betul, Saya kira teman-teman yang berkecimpung di bidang itu, di ilmu kehutanan, itu pasti juga punya banyak instrumen-instrumen yang betul-betul sangat ketat sebelum melakukan tadi keputusan-keputusan penting untuk merubah hutan yang alami, kemudian dirubah menjadi hutan produksi. Nah, oleh karena itu kajian-kajian itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Disitulah perlu antara umaro dan ulama. Nah, ini ulama itu jangan diterjemahkan ulama yang ahli fikih saja. Ulama di situ adalah mereka yang punya kepakaran di bidang itu. Ahli lingkungan juga ahli lingkungan. Oh iya, jangan juga cuma di lingkungan, ahli sosialnya. Ahli sosial. Apakah dengan membuka itu banyak orang yang kehilangan pencaharian? Iya. Jadi ini memang nggak mudah mengurus negara ini ya. Betul. Ya wajar lah. Ngurus sendiri aja susah. Ngurus keluarga. Tapi kan high risk high return. Betul. Dalam hadis kan dari 6 orang yang dikatakan oleh Nabi, bukan 6, 7, sab'atun. Ada 7 golongan. Yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, yang mereka akan dinaungi pada hari tidak ada pertolongan. Yang nomor 1 urutan paling pertama siapa? Pemimpin imamun yang adil. ya. Betul. Jadi high risk high return. Iya. Baik Ustaz. Nah, Ustaz, terkait dengan bencana kembali, Ustaz. Iya. Karena seringkali juga tadi seringkali juga suka ada yang ini, Ustaz, apa namanya? Menyalahkan korban gitu, Ustaz. Blaming the victim gitu istilahnya. Ya itu mau salah mereka sendiri gitu, kenapa kemudian hutannya ditebangin. Ya mereka lah yang kemudian layak mendapatkan bencana itu. Nah, apakah sikap seperti ini justru seperti apa saat kita melihat ini? Iya, saya kira ketika musibah itu terjadi, pertama yang harus muncul kan empati dulu. Empati ya. Iya, empati. Yang kedua aksi pertolongan. Jadi sebelum kita bicara siapa yang salah, siapa yang benar, saya kira yang paling pertama harus segera dilaksanakan adalah empati, menolong. Ya, empati, kemudian turun bantuan. Nah, setelah itu baru kemudian kita kaji. Nah, yang menarik sebenarnya adalah khawatir saya orang melemparkan isu bencana itu sebagai bentuk takdir. Ya kan, sebagai bentuk takdir semata. Ini kan sudah takdir. Jadi pasrah aja gitu. Udah pasrah aja. Lah, kalau begitu caranya, berarti dia gagal memahami konsep takdir yang sebenarnya. Iya. Kalau memang takdir itu dipahami seperti itu hanya sesudah terjadi, lalu untuk apa ada la'allakum tatafakkarun? Kenapa kita diberikan akal? Kita disuruh untuk merencanakan. Dan ada satu kasus kisah di mana Umar bin Khattab ketika mau masuk ke suatu wilayah, mata-matanya mengatakan jangan masuk, ada bahaya di sana, ada wabah bencana. Kemudian Umar bilang, oke, nggak jadi. Ternyata sahabat-sahabat senior lain protes. Wahai Umar, engkau mau lari dari takdir kalau mau meninggal lewat mau itu wabah, mau perang. Kata Umar, bukan, saya nggak pernah lari dari takdir, tapi saya berpindah dari takdir yang kurang bagus kepada takdir yang lebih bagus. Baik. Jadi tidak boleh memahami takdir itu di ujung. Itu namanya putus asa. Putus asa. Tetapi takdir itu dimaknai dari awal. Setelah berusaha dengan sekuat tenaga, memastikan semuanya baik, tidak melanggar dan sebagainya, tapi kemudian terjadi sebaliknya, baru bilang ini adalah keputusan Allah,
mungkin ada yang salah. Tapi kalau dari awal tidak ada perencanaan matang, udah tahu salah dilabrak, ini bukan takdir. Baru terakhir ini mah takdir. Ini gitu mah ya. takdir, itu salah. Itu bima kasabat aidinas yang tadi Ar-Rum ayat 41. Iya. Jadi kita harus menyeimbangkan saja, ada tawazun gitu ya Ustaz ya. Betul. Keseimbangan antara keyakinan kita dengan logika juga Ustaz ya. Jadi beragama pun harus menggunakan logika gitu Ustaz ya. Ad-dinul aql. Nah, malah begitu ya. Itu Ada ulama mengatakan lebih ad-dinul tegas aql. ya. Ad-din itu ya harus dipakai juga akalnya. Masya Allah. Nah, jamaah Kalam TV dan jamaah Masjid Alumni IPB, ya, kita sudah membahas secara global dulu ini, ya, seperti apa sikap kita dalam menyikapi musibah, bala dan fasad itu tadi. Kita harus bisa membedakan ketiga-tiganya itu kemudian, ya. Nah, kita sekarang akan belajar lebih detail tentang prakteknya nih Ustaz, ya. Mari kita buka dulu kitab tarikh kita, kitab sejarah kita Ustaz, di kehidupan Rasulullah atau bahkan para sahabat. Seperti apa tadi Ustaz sudah menyinggung tentang Amirul Mukminin Umar bin Khattab gitu. Nah, seperti apa kemudian sikap beliau ketika menghadapi bencana, atau bahkan yang lebih penting bagaimana beliau sebagai pemimpin itu memitigasi bencana gitu Ustaz. Bagaimana membuat pencegahan agar bencana itu bahkan tidak terjadi. Iya. Baik. Jadi kalau kita mau mundur, bukan mundur ya, kata mundur itu kurang bagus. Maksudnya menggali kembali. Sebagai cara kita untuk meniru sesuatu yang baik yang di masa lalu untuk kita terapkan di masa depan. Saya kira Khalifah Umar ini cukup progresif ya. Sehingga buku beliau itu ya, kebijakan ekonomi Umar bin Khattab itu sudah ada bukunya dalam bahasa Indonesia. Itu tebal banget. Itu banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Umar yang kemudian sampai hari ini masih dilakukan. Misalnya ya, secara cepat konsep penjara itu Umar. Konsep penjara Umar. Nah, tetapi kita mau fokus ke yang bencana. Pernah terjadi itu namanya Amur Ramadah. Tahun kelaparan ya. Ya, tahun kelaparan itu terjadi di zaman Umar ya. Oke, nanti kita cek lagi masa tahun berapa ya, tapi itu terjadi dalam zaman Umar. Nah, Amur Ramadah itu ternyata ketika terjadi, respon Umar sebagai pemimpin itu luar biasa. Kenapa? Banyak sekali inovasi yang beliau lakukan. Pertama, secara cepat saja, beliau itu misalnya menunda pemungutan zakat. Menunda, bukan membayar. Sehingga nanti mungkin di kajian fikihnya itu ada namanya qada'uz zakah. Zakatnya diqada'. Ya kan logiknya bagaimana orang dalam musibah mau ditarikin zakatnya? Betul. Iya kan gitu ya. Kemudian beliau juga ketika terjadi Amur Ramadah itu menginstruksikan kepada bawahannya untuk membantu secara totalitas. Jadi gubernur Mesir waktu itu Amr bin As itu diperintahkan untuk menggali sebuah kanal ya yang menghubungkan antara Laut Merah dengan sungai itu Ustaz ya. Sungai Nil. Kalau nggak salah ya, nanti mungkin kita cek lebih dalam. Fungsinya adalah supaya memperpendek jalur distribusi. Karena Amur Ramadah itu kan orang kelaparan. Ketika orang kelaparan kan harus segera suplai makanan masuk cepat, nggak tunggu waktu. Nah, artinya itu contoh bagaimana Umar bin Khattab bersikap dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya untuk segera membantu orang-orang yang korban itu. Nah, yang ketiga yang dilakukan Umar bin Khattab itu adalah Amur Ramadah itu beliau tidak mempraktekkan atau tidak menjalankan hukum potong tangan bagi para orang yang ngambil. Kenapa? Karena dalam pandangan Umar, orang yang mengambil itu sangat mungkin di masa itu bukan mengambil karena kejahatan, bukan karena ingin mengambil hak orang lain, tetapi karena dorongan kebutuhan ini, kelaparan ya. Nah, makanya kajian fikihnya muncul lagi itu. Apa hukumnya menjarah di masa bencana? Nah, sebenarnya saya ingin agak perbaiki juga itu pertanyaan itu. Jangan menggunakan kata menjarah. Karena kata menjarah itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu perbuatan yang jahat. Betul. Harusnya dirubah. Apa hukumnya mereka yang mengambil tanpa membayar dalam keadaan bencana? Nah, kita jawab sebenarnya ulama sudah kasih beberapa panduan. Dibolehkan dengan catatan
bukan ngambil TV. Ya, itu. Kalau bencana, Lapar kok ngambil TV kok ya? ngambil TV? Alasannya lagi lapar, tapi yang Lapar diambil kok TV. Ya, itu salah. Ini berarti ada Antum nih. kesalahan. Nah, yang saya menarik itu yang saya baca ada toko di waktu bencana kemarin di Iya, waktu iya, di iya. Desember Betul, itu betul. di Padang. Iya. Sumatera Barat itu ada toko yang memang diambil tapi dia hanya bilang begini, jangan dirusak ya, silakan ambil. Yang pemilik itu Iya, ya? pemilik memang jangan Masya dirusak, Allah, silakan ambil. barakallah itu ya. Artinya bertemu antara kemurahan hati Iya, dengan iya, kebutuhan yang kebutuhan. mendesak. Islam itu seperti itu. Dan Iya, itu iya. sebenarnya kalau kita mau ajak ke contoh-contoh yang lain, banyak sekali. Kemurahan diikuti dengan kehormatan. Iya. Jadi tidak ngambil seenaknya, ngambil seperlunya saja. Ya, Masya Allah. keseimbangan. Ini luar biasa ini Ustadz. Ya. Dan kita harus mengingatkan juga kepada kita semua Ustadz, Ya, bencana itu satu tadi Ustadz sampaikan tidak mengenal waktu. ya. Yang kedua tidak mengenal keimanan Ustadz ya. Jadi Dia bisa kena mau semua orang. beriman, mau kafir, ya, mau munafik gitu, kalau lagi bencana ya kena aja gitu Ustadz. Iya. Itu, nah seperti apa nih kita nih kaitannya dengan nantinya dengan dakwah gitu Ustadz? Iya. Kalau kita kaitkan dengan dakwah, Ustadz, Ya, itulah kenapa kita masih terus semangat berdakwah. Karena tagline-nya dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. betul. Nah, yang harus dipahami bersama, amar ma'ruf nahi mungkar yang kita jalankan itu bukan semata-mata agar kita disebut sebagai orang pendakwah semata. Iya. Tetapi kita sedang menyelamatkan bukan orang lain saja, menyelamatkan diri kita. Jadi misalnya saya kasih contoh LGBT. LGBT. Kenapa kita dengan tegas menolak dari segala sudut? Ya. Ketika ada sekelompok orang di negeri ini yang mencoba meminta supaya dibolehkan nikah sesama jenis, kita Iya, tolak. iya. Karena sebenarnya mereka kan bilang itu kebebasan manusia. Betul, betul. Mereka tidak sadar bahwa kebebasan yang terlewat itu akan bukan hanya menghancurkan dua orang pelakunya atau Iya, pelakunya iya, saja. iya. Tapi ketika azab itu, mungkin kata yang terlewat adalah azab yang ya. belum kita Iya, kaji. iya, iya. Azab Allah itu adalah kemurkaan Allah di mana tidak lagi ada upaya-upaya perbaikan. Nah, Iya, iya. khawatirnya di situ kita kena semua karena sudah menghilang upaya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Iya, Nah, oleh iya. karena itu semangat dakwah itu bukan karena ini untuk supaya dianggap dai, bukan. Ini untuk menyelamatkan kita juga, anak keturunan kita. Oleh karena itu tetap bersemangat untuk berdakwah, terus menyampaikan dengan tentu saja Siap, cara-caranya siap, dengan siap. bil hikmah wal mau'izah hasanah, sesuai dengan kondisi lah. Nah Ustadz sedikit tips ini Ustadz sedikit. Kan Ustadz amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau amar ma'rufnya ya tenang-tenang aja lah gitu ya, menyuruh kepada kebaikan. Iya, Kalau kalau- mencegah kepada keburukan, kerusakan ini kan beresiko gitu Ustadz. Ya, Nah, bagaimana nih para dai itu kita semua nih untuk siap atas risiko itu Ustadz? saya kira tidak bisa dipungkiri manusia juga punya kelemahan. Iya. Tapi saya kira ketika dia lemah secara sendiri, maka dia akan kuat ketika berdua. Ketika dia kuat berdua, saya kira akan menjadi lebih kuat kalau dia berempat. Iya. Iya. Kalau dia iya. berdelapan, kalau dia ber-16, kalau dia semuanya, saya kira ini akan menjadi kekuatan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Kembali ke prinsip Islam ya Ustadz ya, berjamaah itu. Berjamaah, jadi Iya, balik lagi iya, dalam iya. konteks dakwah ya syuddu ba'duna ba'dan. Kita saling bahu membahu. Itu juga menjadi kritikan kepada kita sendiri. Jangan sampai kita berlindung di kata dakwah tapi kita menghancurkan satu dengan yang lain. Silahkan Siap. berdakwah dengan masing-masing organisasi, visi misi, Iya, iya, tetapi harusnya tidak boleh sampai menghancurkan satu dan yang lain. Baik, baik. Iya. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita membahas tentang bencana, tentang azab, tentang fasad, bala dan seterusnya itu. Nah, kita sampai di ujung pertemuan kita. Ini langsung aja Ustadz, Iya. Ana minta Ustadz untuk kemudian bisa menyimpulkan dan mungkin memberikan tips kepada kita semua terkait dengan bencana ini, baik secara personal gitu maupun sosial atau bahkan sampai ke level nasional gitu. Baik, kalau begitu kita berangkat dari tiga matra tadi. Individu, Iya. keluarga, masyarakat. Baik. Jadi kalau individu, ya tentu saja kita terus memperbaiki diri masing-masing. Itu usaha kita. Jangan menjadi perusak. Jangan jadi orang-orang yang melakukan kerusakan itu sendiri. Kan ada kalam yang indah ya.
Kalau Anda tidak mampu berbuat kebaikan, Jangan minimal Anda merusak jangan gitu ya. menjadi perusak. Betul, betul. Kalau Anda tidak bisa mengambil peran dalam memperbaiki, jangan Anda ambil peran di sisi merusak. Betul. Sudah, itu yang pertama. Terus perbaiki diri. Perbaiki diri ini bukan untuk sekedar perbaiki diri, tapi kembangkan skill. Karena orang butuh kita. Kalau kita nggak punya skill, ya kita nggak ada bermanfaat gitu. Khairukum anfa'ukum Betul, betul, linnas. betul. Oke, itu. Yang kedua adalah keluarga. Nah, dengan keluarga kita bangun generasi. Ya, Ya. generasi yang baik akan menghasilkan masyarakat yang baik, dan masyarakat yang baik akan menghasilkan kepemimpinan atau negara yang baik. Sehingga kita berharap Indonesia ini menjadi negara yang diberikan oleh Allah pemimpin yang dalam hadis dikatakan pemimpin itu dia mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai dirinya. Pemimpin yang dekat dengan Tuhannya, ya, atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, selama pemimpin itu ikut dalam perintah Allah dan Rasulnya. Kita berharap segala kekurangan yang ada mungkin tidak maksimal, tapi ya tidak boleh putus asa. Tetap kita berdoa berharap, ya Allah, mudah-mudahan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira itu 3 yang harus kita sama-sama lakukan. Baik. Syukran Ustaz, jazakallah. Nah, para jamaah sekalian, alhamdulillah semoga kita semua bisa mendapatkan makna-makna ilmu, dan kemudian yang paling penting adalah kesadaran untuk tadi kita bisa terus meningkatkan kualitas diri kita, baik keimanan, ketakwaan, bahkan keterampilan dan seterusnya itu untuk menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, bahkan mungkin termasuk juga lingkungan kita, hutan kita, ayo kita jaga ya, agar kemudian bencana ini stop aja lah. Tidak ada lagi bencana-bencana yang diakibatkan oleh kerusakan yang kita lakukan. Semoga kajian pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Tugas dakwah adalah tugas kita semuanya, apapun posisi, jabatan, dan kedudukan kita. Kita wajib sesuai dengan kemampuan kita untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan dakwah. Apalagi melalui dakwah melalui televisi, misalnya melalui Kalam TV. Dakwah akan lebih tersebar pada semua bidang dan juga pada semua daerah, ya, yang terjangkau, misalnya oleh Al-Kalam TV ini. Tentu saja dalam kegiatan dakwah ini memerlukan biaya, donasi. Oleh karena itu saya mengajak kepada saudara sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita bantu. Mari kita dukung Kalam TV ini. Dan saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk ikut berpartisipasi aktif, apalagi dalam bulan suci Ramadan ini, untuk memberikan bantuan, donasinya, dananya, infaknya. Mudah-mudahan semuanya akan berakibat positif dan baik bagi kegiatan dakwah kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.